Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan syarat-syarat qudwah, syarat-syarat berjamaah. Ini masih di dalam halaman ke-37 ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin yamin. Wala qudwatun. Artinya wala yasihu qudwatun. Tidak sah apa? Bermakmum. Bimuqtadin dengan makmum walawih tamalan sekalipun hanya dugaan saja. Sekalipun hanya dugaan saja. Jadi tidak sah ya bermakmum kepada orang yang sedang bermakmum. Sekalipun hanya persepsi atau dugaan saja. Nggak boleh, harus yakin bahwasanya itu adalah imam. Tidak boleh dugaan saja. Kalau dugaan saja tidak sah. Wa in bana sekalipun nyata siapa muqtadin, imaman ialah seorang imam. Wa in bana sekalipun nyata siapa muqtadin imaman kepada imam atau sebagai imam. Sekalipun yang kita ikuti itu adalah orang imam, ternyata oh dia imam ya, maka nggak boleh. Ini harus benar-benar yakin kita mengikuti ia adalah sebagai imam. Tidak boleh ada praduga saja. Wa kharaja dan terkecuali bi muqtadin dengan orang yang menjadi makmum. Man siapa orang in qata'at yang terputus qudwatuhu apa makmumnya orang atau mengikutinya orang. Ka'an sallama sebagaimana salam ia. Ka'an sallama sebagaimana salam al-imamu siapa imam faqama. Maka berdiri masbukun siapa makmum masbuk. Faqtada kemudian menjadi makmum bihi dengannya masbuk akharu siapa yang lain. Sahat maka sah apa? Salat. Sah bermakmum atau sah salat. Jadi kecuali kejadiannya seperti ini. Wa kharuja bi muqtadin terkecuali dengan orang yang menjadi makmum, ini kecuali ya. Man orang in qata'at yang terputus qudatuhu apa bermakmumnya orang. Sebagaimana imam telah salam. Imam salam diikuti oleh jamaah. Si A imam, jamaah ada yang bernamanya B misalkan. Nah, si B ini masbuk. Si B ini masbuk. Kemudian ia salam. Sudah 4 rakaat salat Isya dia salam, si B masbuk. Si B baru 2 rakaat, kemudian dia diri. Nah, seperti itu. Dia diri. Nah, lalu faqama masbuk, maka si masbuk ini berdiri. Faqtada bihi akharu, maka datang si C mengikuti si B. Nah, ini yang boleh. Shohat, maka sah sholatnya atau mengikutinya. Nah, jadi saya ulang ya, si A ini imam. Sudah 4 rakaat sholat Isya, ada makmum berjamaah. Makmum salah satunya namanya si B. Nah, si A salam karena udah 4 rakaat, si B baru 2. Si B bangun, kemudian datang si C mengikuti si B. Nah, ini yang boleh. Qoma atau masalah yang kedua. Qoma masbukuna, berdiri siapa para makmum masbuk. Faqtada maka mengikuti ba'duhum siapa sebagian mereka masbuk. Biba'din dengan sebagian yang lain. Sahat maka sah apa salat aidon juga alal mu'tamad atas kaul yang mu'tamad, kaul yang dipegangi. Lakin tetapi ma'al karohati bersama dengan kemakruhan. Nah, ini yang kedua kasusnya. Boleh juga hanya makruh. Misalkan si A imam diikuti oleh jamaah B, C, D, E, F, G. Ada 6 orang. Jamaah semuanya masbuk. Yang imam si A. Kemudian si A salam. Salam. Kemudian berdirilah si makmum masbuk dari B sampai G ini masbuk berdiri. Nah, faqtada ba'duhum bi ba'din artinya mengikuti sebagian mereka dengan yang lainnya. Nah, jadi si B dan si G ini semuanya kan makmum. Nah, karena dia mungkin sudah belajar dan mengetahui ilmunya,
si B sampai si G kecuali E ini, si B sampai si G kecuali E dia mundur ke belakang dengan niat menjadi makmum. Tinggal si E yang di depan menjadi imam. Ini juga boleh seperti itu. Nah, ini juga boleh. Sohat, maka sah apa sholat? Nah, alal mu'tamad atau sekol yang mu'tamad, lakin ma'al karohah, tetapi makruh hal seperti itu. Jadi, ya hematnya boleh, tapi daripada mendapat kemakruhan, mendingan sholatnya sendiri-sendiri. Kemudian wala kudwatun dan tidak sah. Wala kudwatun dan tidak sah. Wala kudwatu qori'in dan tidak sah apa bermakmum orang yang qori. Qori ini ya orang yang bisa baca, yang paham tentang bacaan Al-Quran. Bi ummiyin dengan ummi. Ummi ini orang, siapakah ummi? Nah ini disebut. Jadi poinnya enggak sah orang qori atau orang yang paham bacaan, yang bagus bacaan, bermakmum kepada si ummi. Nah, ummi itu siapa? Wahwa adapun ummi man ialah orang yukhillu, yang merusak. Yang rusak siapa siman bil fatihati dengan bacaan al-fatihahnya, au ba'diha atau sebagian al-fatihah, walau biharfin sekalipun hanya satu huruf minha dari al-fatihah. Nah ini disebut dengan ummi. Ummi itu orang yang rusak bacaan al-fatihahnya, baik keseluruhan ataupun sebagian saja, walaupun hanya satu huruf dari al-fatihah. Nah ini disebut ummi. Maka kalau orang yang nggak paham bacaan atau bacaannya dianggap kurang benar, nah, itu menjadi imam, makmumnya orang yang paham, yang pandai, yang qori, maka nggak boleh, nggak sah sholatnya. Nah, walaupun hanya satu huruf yang dia tidak pandai atau beberapa huruf. Nah, ini tidak boleh. Contohnya adalah bi an ya'jiza dengan tidak mampu siapa orang anhu darinya huruf bil kulliyah dengan keseluruhan. Nah, ini dia. Jadi seperti orang yang tidak bisa, yang pertama adalah seperti orang yang tidak bisa mengucapkan salah satu huruf secara keseluruhan. Nah, jadi hurufnya ada yang dia nggak bisa. Kemudian wa an ikhrajihi, dan dia tidak mampu juga dari keluarnya huruf min makhrajihi, dari tempatnya huruf. Nah, nggak bisa dia. Jadi dia tidak mampu mengeluarkan huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya huruf. H kecil jadiin H gede dijadiin H kecil. Nah, atau huruf-huruf yang lainnya. Nah, sin dibaca shin, shin dibaca sin, dan sebagainya. Kemudian wa'ala asli tashdidatin, dan tidak mampu juga dia tidak mampu dari asal tasydid. Artinya tidak mampu melakukan hukum yang huruf yang bertasydid, tidak mampu juga. Jadi yang pertama adalah orang yang tidak mampu mengeluarkan huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya huruf. Dan selanjutnya orang yang tidak mampu mengucapkan salah satu huruf secara keseluruhan. Terus yang ketiga adalah orang yang tidak mampu mengucapkan asal tasydid, mengeluarkan asal tasydid. Huruf yang tidak bertasydid dibaca tasydid. Huruf yang bertasydid tidak dibaca tasydid, seperti itu. Jadi tasydid ini mempunyai hukum kan. Artinya kalau huruf bertasydid ya dibacanya beda. Dia bagaikan dua huruf. Seperti itu. Berarti dalam masalah iyaka kalau tidak bertasydid itu maknanya akan jauh berbeda dan merusak makna. Kalau iyaka dibaca dengan tasydid artinya adalah kepadamu aku menyembah, kepadamu ya Allah aku menyembah. Tapi kalau iyaka artinya sinar matahari. Nah, jadi kalau kita bilang iyaka tanpa tasydid kepada sinar matahari aku menyembah, ini bahaya. Kemudian in lam yumkinhu, sekalipun tidak memungkinkan kepadanya orang at-ta'allumu ialah belajar. Artinya sekalipun orang ini tidak sanggup belajar, mungkin karena udah lemah, usianya udah tua, atau tidak, artinya tidak mungkin dia untuk belajar. Nah, walaupun seperti itu. Kemudian wala alima, dan tidak mengetahui siapa
makmum bihalihi dengan imamnya. Nah, dengan si ummi ya, dengan imamnya. Sekalipun si makmum ini tidak mengetahui dengan keadaan imamnya, imamnya ummi atau bukan, seperti itu. Jadi sekalipun yang makmum ini tidak tahu dengan si ummi, dengan imamnya. Nah, kenapa demikian? Li'annahu, karena sesungguhnya ummi la yasluhu, ialah tidak layak atau tidak pantas litahammulil qiraah, untuk menanggung bacaan anhu dari makmum. Walau adrokahu, jika mendapati siapa makmum hu pada ummi rokian, hal dalam keadaan sujud. Nah, jadi gini, kenapa ummi tidak boleh diikuti? Karena memang ia tidak layak untuk menanggung bacaannya, bacaan sholat, nah, terutama Al-Fatihah. Dia tidak akan bisa menanggung bacaan makmum. Nah, dari apa? Seandainya si makmum ini mendapati si imam dalam keadaan ruku. Artinya kan ketika kita mendapati imam dalam keadaan ruku, ketika makmum ini mendapati ruku juga bersama imam, dia mendapatkan 1 rakaat kalau dengan tumak ninah. Nah, walaupun tidak sempat bacaan Al-Fatihah karena sudah ditanggung imam. Nah, bagaimana kalau dengan si ummi yang bacaannya rusak? Nah, seperti itu. Maka ini alasan kenapa dilarang atau tidak sah si qori bermakmum kepada si ummi. Wa yasihu, dan sah al-iktidau apa bermakmum. Biman kepada orang ya juzu yang boleh kaunuhu apa adanya makmum ummiyan ialah ummi. Nah, jadi saya ulang ya, wa yasihu, dan sah al-iktidau apa bermakmum. Biman dengan orang ya juzu yang boleh kaunuhu apa adanya man ummiyan ialah ummi. Nah, jadi sah ya bermakmum kepada orang yang ada kemungkinan dia itu ummi. Nah, jadi misalkan ada seseorang, kita pergi ke tempat orang lain atau ke daerah orang lain, ya kita praduga saja bahwa dia adalah ummi, ya itu tetap sah bermakmum kita sama dia. Nah, illa, kecuali, nah ini ada pengecualian, illa idza lam yajhar, kecuali jika tidak mengeraskan siapa ummi fi jahriyatin, di dalam sholat yang jahriyah, maghrib, isya, subuh misalkan. Fayalzamuhu, maka wajib padanya makmum mufaraqatuhu apa memisahkan diri dari siman. Nah, ini dia. Jadi ketika ada sangkaan bahwa orang itu ummi, orang itu nggak pandai baca, seperti itu, atau sekalinya baca akan merusak makna, kita hanya praduga saja, kemudian kita bermakmum dengannya, itu sah. Kecuali tatkala sholat jahriyah, sholat yang nyaring, subuh, isya, maghrib, nah dia tidak mengeraskan suara, maka wajib padanya kita sebagai makmum untuk memisahkan diri. Ya udah, misahin diri aja, seperti itu. Fa ini stamaro, maka jika berlanjut siapa makmum jahilan, hal dalam keadaan tidak tahu. Jadi dalam keadaan seperti itu makmum, si orang ini tetap menjadi makmum, tapi dia tidak tahu ya. Hatta sallama, hingga salam siapa makmum, lazimathu, maka wajib padanya makmum al-i'adatu apa mengulang sholat. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang dia itu sholat si ummi, kemudian sholat jahriyah dan tiba-tiba tidak mengeraskan suara, maka wajib seketika itu kita mufaraqah, memisahkan diri. Seandainya kita sebagai makmum tidak mufaraqah dan berlanjut karena memang kita tidak tahu, sampai salam ya, nah, sampai salam makmum tersebut, nah, sampai salam atau sampai imamnya salam, maka wajib padanya makmum mengulang, seperti itu. Kemudian malam yatabayyan, selama tidak jelas annahu, bahwa sungguhnya imam qari'un, ialah bisa qari atau bisa membaca. Jadi makna qari ini bukan berarti dia pintar qari ya, kayak pengertian umum bahwa qari itu yang pandai, yang bagus bacaannya, yang kalau ada acara dia akan membaca gitu Quran, biasanya gitu. Nah, qari kita, qari ini maksudnya adalah orang yang
paham akan bacaan, akan makhraj, akan bacaan, akan huruf-huruf dari Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi selama tidak jelas bahwasanya orang itu adalah qori. Nah, selama tidak jelas orang itu adalah qori. Ya, artinya kalau misalkan jelas ya nggak usah mengulang. Nah, karena jelas dia adalah qori. Tapi kalau tidak jelas, ya dia harus mengulang sholatnya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.